Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Malik Saidur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1. Dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini merupakan kutipan dari pidato Ki Hajar Dewantara. Nah, dari hal ini berarti kita sebagai guru, tugas kita hanya menuntun, tidak boleh terlalu mengintervensi terhadap siswa. Selanjutnya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang dalam hal ini dituangkan dalam 3 ajaran Ki Hajar, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadyo Mangunkorso, dan Tutwuri Handayani, yang tiga-tiganya ini menjadikan sebuah segitiga pendidikan yang muaranya akan pada selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak adalah merdeka. Baik itu merdeka batin, yaitu pendidikan, kemudian juga merdeka lahir atau pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga di sini pendidikan harapannya dapat mencetak siswa-siswa yang mandiri, mereka tidak ada di ketiak orang lain, tapi dia berdiri pada kakinya sendiri, menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan masyarakat bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak adalah bermain, di mana di usia anak-anak pasti yang utama adalah bermain. Bahkan mereka tidak akan merasa capek kalau bermain. Sehingga di sini bermain adalah satu kodrat anak, sehingga pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, sehingga desain dari pembelajaran yang kita ciptakan harus mengadopsi kodrat anak, yaitu mereka suka bermain. Sehingga kalau kita ibaratkan yaitu kalau bisa mereka itu seolah-olah bermain padahal mereka juga belajar. Selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini saya mengutip dari pidato yang terkenal yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak melainkan untuk berhamba pada sang anak. Intinya adalah pokok dari pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak, sehingga kita selain kita mendidik di sekolahan, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana mengontrol anak tersebut juga harus kita pesankan kepada orang tua mereka sehingga terjadi kerjasama antara guru dan anak. Selain itu kita juga harus mendesain suatu pembelajaran yang memberikan kebebasan, memberikan keaktifan kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak, kalau ada kata-kata yang dijadikan judul buku yaitu kowe bakal tak mulyaake sak lawase. Kemudian berhamba pada anak, itu juga merupakan kalimat yang sering-sering diulang ketika modul ini diajarkan oleh baik itu fasilitator maupun instruktur. Kemudian yang keempat, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa, yaitu anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya masih samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sehingga kita sebagai guru tidak boleh menganggap anak itu sebagai kertas kosong yang kita bisa lukis, kita bisa tulis semau kita, tapi kita harus melihat bagaimana kodratnya, bagaimana bakatnya. Kemudian tugas kita adalah mengembangkan kodrat, mengembangkan bakat, sehingga mereka menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Kemudian menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Ini sebagai contoh saya kemarin mengangkat tentang budaya Cinjo di Lamongan. Cinjo adalah merupakan tradisi memberikan hantaran atau memberikan makanan kepada famili yang lebih tua, misalkan dari anak ke bapak, orang tua, dari anak ke kakaknya atau saudaranya yang lebih tua. Tujuan daripada Cinjo, masyarakat Lamongan, biasanya dilakukan untuk menghormati jasa-jasa dari orang yang lebih tua dan juga mempererat tali silaturahmi. Kemudian Cinjo biasanya dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, jadi dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, tradisi tinju sosiokultural budaya ini yang ada di Lamongan, harapannya kita intensifkan kepada anak, kita ajarkan kepada siswa kita bahwa dia harus belajar menghormati kepada yang lebih tua, menghormati kepada orang tuanya, kepada pamannya, kepada kakeknya, kepada kakaknya. Kemudian bisa dengan berupa sikap, menghormati berupa sikap. Lebih-lebih kalau sudah mereka memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan, mereka dapat memberikan sesuatu yang bermakna, misalkan berupa makanan atau berupa pakaian ataupun yang lain. Kemudian dampaknya atau manfaatnya dalam pembelajaran, anak akan menjadi lebih sopan, lebih menghormati kepada yang lebih tua, dan seterusnya. Kemudian konteksnya yang selanjutnya yaitu menebalkan laku. Anak dengan kekuatan konteks sosiokultural menebalkan laku di sini bisa menggunakan sosiokultural yang ada di daerah masing-masing. Kemudian dasar selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti di sini berarti mencakup seluruhnya, baik itu cipta, rasa, karsa, karya, pakerti, keseimbangan, hidup, dan keselarasan. Contohnya adalah permainan gamelan dan menenun. Ini merupakan ajaran budi pekerti yang luar biasa dari peninggalan dari nenek moyang kita, sehingga harapannya siswa kita bisa seimbang antara budi pekerti, baik itu cipta, rasa, karya, dan rasa. Selanjutnya yaitu pendidik atau guru, yaitu dianggap sebagai petani. Jadi seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Dia akan menanam benih sesuai dengan benihnya, jagung, kemudian ada juga padi, ada juga kedelai, sehingga dia tidak bisa memaksakan benih yang ditanam jagung, nanti harapannya panennya menjadi kedelai, ataupun sebaliknya menanam kedelai, dia akan memanen padi atau seterusnya. Sehingga tugas kita sebagai guru sama dengan petani, hanya merawat, mengembangkan anak sesuai dengan bakat minat masing-masing. Sehingga terakhir adalah pesan kunci daripada Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.